Bagaimana rasanya jika seseorang yang kita cintai menolak kita? Hanya karena kita dianggap miskin? Seorang pria ganteng bernama Hendrik, anak seorang pengusaha kaya, memilih untuk menyamar demi mendapatkan cinta sejati. Namun, tak disangka, justru ia menghadapi kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Simak kisahnya yang penuh kejutan, konflik, dan pembelajaran berharga berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Hendrik adalah putra tunggal dari seorang pengusaha sukses bernama Pak Darmawan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam kemewahan, terbiasa dengan segala hal yang serba mudah. Apapun yang ia inginkan, selalu bisa ia dapatkan hanya dengan mengucapkan permintaan. Rumahnya megah, kendaraannya berjejer di garasi, dan kemanapun ia pergi, orang-orang selalu memperlakukannya dengan penuh hormat. Namun, di balik semua itu, Hendrik merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Ia sering bertanya-tanya, apakah ada orang yang bisa mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena nama besar dan kekayaan keluarganya? Pertanyaan ini semakin menghantuinya seiring bertambahnya usia. Setiap kali ia mencoba menjalin hubungan dengan seseorang, selalu ada keraguan di hatinya. Apakah gadis itu benar-benar tulus, atau hanya melihatnya sebagai ladang emas yang bisa memenuhi segala keinginannya? Suatu malam, Hendrik duduk termenung di balkon kamarnya yang luas. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Ia menghela napas panjang, memikirkan jalan keluar dari kegelisahannya. Di saat yang sama, pikirannya tertuju pada perusahaan ayahnya, tempat ratusan karyawan bekerja keras setiap hari. Ia tahu bahwa ada banyak pegawai yang bekerja dari pagi hingga malam, berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hendrik mulai berpikir, bagaimana rasanya jika ia menjadi salah satu dari mereka? Apakah seseorang tetap akan mencintainya jika ia tak lebih dari seorang pegawai biasa? Ide itu perlahan tumbuh menjadi tekad. Malam itu, ia mengambil keputusan besar. Ia akan menyamar sebagai karyawan biasa di perusahaan ayahnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah lama menghantuinya. Esok paginya, Hendrik menemui ayahnya, Pak Darmawan, di ruang kerja yang luas dan dipenuhi perabotan mahal. Ayah, aku ingin bekerja di perusahaan kita, tapi bukan sebagai anak bos. Aku ingin merasakan bagaimana menjadi karyawan biasa, ujarnya dengan suara tegas. Pak Darmawan menatap putranya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin melakukan itu, Hendrik? Tanyanya. Hendrik tersenyum tipis. Aku ingin tahu seperti apa hidup ini tanpa embel-embel nama besar dan kekayaan. Aku ingin menemukan seseorang yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Pak Darmawan terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat, kamu harus benar-benar menjalani hidup sebagai karyawan biasa. Jangan sampai identitasmu terbongkar, ujarnya dengan nada serius. Dengan persetujuan sang ayah, Hendrik pun memulai kehidupannya sebagai Rian, seorang pegawai biasa di perusahaan milik keluarganya. Ia mengenakan pakaian sederhana, meninggalkan jam tangan mahalnya di rumah, dan berbaur dengan karyawan lain tanpa perlakuan istimewa. Di hari pertamanya bekerja, ia langsung merasakan perbedaan besar. Tidak ada yang menunduk hormat kepadanya, tidak ada yang memandangnya dengan kagum. Sebaliknya, ia diperlakukan layaknya pegawai baru biasa. Ia harus bekerja keras, memenuhi target,
dan menerima teguran dari atasan jika melakukan kesalahan. Awalnya, ia merasa kesulitan. Namun, seiring waktu, ia mulai menikmati pengalaman barunya. Ia belajar banyak tentang kerja keras, tentang bagaimana sulitnya mencari uang tanpa bantuan nama besar. Namun, yang paling menarik baginya adalah pertemuannya dengan seorang gadis bernama Yanti. Yanti adalah seorang karyawan teladan di perusahaan tersebut. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya jauh dari kata mudah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan bekerja demi membiayai pendidikan adiknya. Hendrik, yang kini dikenal sebagai Rian, mulai tertarik padanya. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena ketulusan dan kegigihannya dalam menjalani hidup. Yanti selalu datang lebih awal ke kantor, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan tidak pernah mencoba mencari perhatian dari atasan. Hendrik merasa bahwa Yanti adalah tipe perempuan yang selama ini ia cari. Seseorang yang tidak tergoda oleh materi, tetapi lebih mengutamakan kerja keras dan ketulusan. Hari demi hari berlalu, Hendrik semakin tertarik pada Yanti. Ia mulai mencari cara untuk lebih dekat dengannya. Saat jam istirahat, ia sengaja duduk di dekatnya, memulai obrolan ringan tentang pekerjaan dan kehidupan. Yanti awalnya tidak terlalu memperhatikan Rian. Baginya, pria itu hanya seorang rekan kerja biasa. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari sesuatu. Rian selalu memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ia selalu ada saat Yanti membutuhkan bantuan, selalu memberikan semangat saat ia merasa lelah, dan bahkan sering membawakannya kopi tanpa diminta. Hati Yanti mulai bimbang. Namun, ia tetap menjaga jarak. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa Rian bukanlah pria yang bisa ia jadikan pasangan hidup. Ia ingin seseorang yang sudah mapan, yang bisa menjamin masa depannya, dan ia tidak melihat hal itu dalam diri Rian. Suatu hari, Hendrik memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa ia mencintai Yanti dan ingin membangun masa depan bersamanya. Namun, jawaban yang didapatkan sungguh di luar dugaan. "Maaf, Rian. Aku tidak bisa menerimamu. Aku ingin masa depanku terjamin, dan aku tidak bisa menjalani hidup dengan seseorang yang masih berjuang. Aku butuh kepastian, dan kamu belum bisa memberikannya." Yanti menatap Hendrik dengan mata penuh keyakinan. Hendrik terdiam. Hatinya hancur, tapi ia tetap tersenyum. Ia tidak menyalahkan Yanti, karena ia sadar bahwa gadis itu hanya berkata jujur. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan acara besar. Saat itulah identitas Hendrik terungkap. Semua orang tercengang mengetahui bahwa Rian sebenarnya adalah putra pemilik perusahaan. Yanti yang mengetahui hal ini merasa syok dan menyesal. Dengan penuh rasa bersalah, Yanti mencoba mendekati Hendrik lagi, berharap masih ada kesempatan. Ia memberanikan diri untuk mengajaknya berbicara di taman belakang perusahaan, tempat mereka dulu sering duduk bersama. Dengan mata berkaca-kaca, Yanti berkata, "Hendrik, aku menyesal. Aku salah menilai kamu. Aku terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Aku tidak tahu kalau kamu sebenarnya." Hendrik menatap Yanti dengan tatapan tenang, namun berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu terpancar. "Yanti," katanya dengan suara lembut namun tegas, "aku tidak menyalahkanmu. Aku mengerti bahwa setiap orang punya impian dan harapan sendiri. Aku juga tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaiku dengan cara yang kuinginkan." Yanti terdiam, hatinya semakin tenggelam dalam penyesalan. "Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak mencintaimu hanya karena harta.
Tolong beri aku kesempatan lagi, pintanya dengan penuh harap. Hendrik menghela napas pelan, lalu menggeleng. Aku ingin seseorang yang mencintaiku bukan karena hartaku, tapi karena diriku sendiri, sejak awal. Dan aku rasa, sudah terlambat untuk kembali ke titik itu. Dengan hati yang berat, Hendrik pun melangkah pergi, meninggalkan Yanti yang hanya bisa berdiri diam, menyesali keputusannya yang terlalu cepat menghakimi. Aku ingin seseorang yang mencintaiku bukan karena hartaku, tapi karena diriku sendiri, kata Hendrik dengan lembut. Ia menatap Yanti untuk terakhir kalinya, melihat mata yang kini dipenuhi dengan penyesalan. Cinta sejati tidak pernah melihat status atau kekayaan. Tapi sayangnya, ketika seseorang hanya menyadari hal itu setelah semuanya terlambat, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dengan langkah mantap, Hendrik berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Yanti yang berdiri terpaku, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin mengejarnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap punggung Hendrik yang semakin menjauh, membawa pergi perasaan yang mungkin tak akan pernah bisa ia perbaiki lagi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak seharusnya didasarkan pada materi. Terkadang, kesempatan hanya datang sekali, dan ketika kita menilai seseorang dari luarnya saja, kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai kisah ini, komen pendapat kalian tentang cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.